teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran yang meliputi pengertian, fungsi, tujuan, jenis-jenis evaluasi, teknik evaluasi, serta pentingnya validitas dan reliabilitas dalam penilaian. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam evaluasi ini terdapat ada 3 istilah yang sering muncul. Nah, yang pertama itu adalah teks, pengukuran, dan evaluasi. Nah, teks ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, pengukuran ini adalah hasil dari teks yang biasanya berupa angka. Nah, sedangkan evaluasi ini adalah proses yang lebih luas, yaitu memberikan penilaian atau keputusan berdasarkan pengukuran tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi ini tidak hanya menilai dari angka, tetapi juga menilai dengan keseluruhan proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama itu adalah fungsi formatif. Fungsi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru agar dapat memperbaiki proses pembelajaran serta membantu siswa yang mengalami kesulitan melalui program remedial. Nah, fungsi yang kedua ini adalah fungsi sumatif. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi, serta menentukan nilai akhir, kenaikan kelas, dan laporan hasil pembelajaran. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa baik dari segi kemampuan, psikologis, maupun lingkungan. Dan yang keempat adalah fungsi seleksi atau penempatan. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran menurut teori Bloom, hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu adalah ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir, seperti mengingat, memahami, dan menganalisis. Nah, yang kedua itu adalah ranah efektif, yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan siswa. Nah, yang ketiga itu adalah ranah psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan fisik siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, evaluasi ini tidak hanya menilai kecerdasan, tetapi juga bersikap dengan keterampilan siswa. Kemudian kita masuk ke tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran antara lain adalah untuk mengetahui keefektivitas proses pembelajaran, memperbaiki metode mengajar guru, mengembangkan program pembelajaran, serta untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dan mencari solusinya. Nah, selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar yang sesuai dengan kemampuannya.
Kemudian kita masuk ke tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran antara lain adalah untuk mengetahui keefektivitas proses pembelajaran, memperbaiki metode mengajar guru, mengembangkan program pembelajaran, serta untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dan mencari solusinya. Nah, selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Dilihat dari fungsinya, evaluasi terdiri dari evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatannya. Nah, dilihat dari caranya, evaluasi ini dibagi menjadi dua, evaluasi kuantitatif yang berupa angka, dan evaluasi kualitatif yang berupa deskriptif seperti baik, cukup, atau kurang. Sedangkan dari tekniknya, evaluasi ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik teks dan teknik non-teks. Selanjutnya, kita akan membahas teknik evaluasi teks. Teks merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Teks terdapat berupa teks tulis seperti pilihan ganda dan esai. Teks lisan melalui tanya jawab serta teks perbuatan atau praktik. Teks berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan keberhasilan program pembelajaran. Selain teks, terdapat juga teknik evaluasi non-teks. Nah, penilaian non-teks digunakan untuk menilai aspek yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti sikap, minat, dan keterampilan. Nah, contohnya adalah observasi, wawancara, angket, dan skala sikap. Nah, melalui teknik non-teks, guru dapat mengetahui perilaku dan keperkembangan siswa secara lebih mendalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Validitas adalah tingkatan ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, jika suatu teks dikatakan valid, maka teks tersebut benar-benar mengukur kemampuan yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu alat ukur. Artinya, jika teks dilakukan berulang kali, hasilnya tetap stabil dan dapat dipercaya. Kedua hal ini sangat penting agar hasil evaluasi benar-benar akurat. Selanjutnya adalah analisis butir soal. Dalam evaluasi, soal juga harus dianalisis agar berkualitas. Pertama, tingkat kesukaran, yaitu apakah soal termasuk mudah, sedang, dan sulit. Kedua, daya pembeda, yaitu kemampuan soal dalam membedakan siswa yang kemampuan tinggi dan rendah. Ketiga, keberfungsian pengecoh, yaitu pilihan jawaban yang salah tetapi dapat mengecoh siswa yang kurang memahami materi. Terakhir, kita akan membahas tentang asesmen berbasis kelas. Asesmen berbasis kelas adalah proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini meliputi tugas kuis, ulangan harian, tugas kelompok, dan praktik. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan siswa dan memperbaiki proses pembelajaran secara keberlanjutan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk mengetahui perkembangan siswa, memperbaiki proses pembelajaran, serta
meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, penjelasan tentang evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.